dua basis data dengan saya sendiri, Cindy Afriana Jamba, sebagai menyelesaikan laporan mingguan, dan 4 rekan saya yaitu Saya Ganda bertugas untuk membuat database dan laporan akhir. Saya Nisa Denmas Kumbang, bertugas sebagai penyusun dan pembuat laporan. Saya Fahri Ramadan, bertugas sebagai penyusun laporan dan laporan akhir. Saya Aditya Widodo, saya bertugas sebagai web developer. kami merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi semester 3. Perkenalkan, nama saya Cindy Afriana. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek pengelolaan penjualan suatu toko dengan website yang dapat membangun sistem informasi penjualan berbasis web yang menggunakan aplikasi PHP dan MySQL. Website yang dibangun, di sini kami membuat atau membangun website penjualan desk setup yang bernama Vicom. Toko ini menyediakan beberapa kebutuhan desk setup seperti monitor, mouse, keyboard, deskmat, dan lain-lain. Di toko ini masih menggunakan pengelolaan data penjualan yang manual, yaitu menggunakan buku catatan atau nota penjualanan. Karena masih menggunakan pengelolaan data yang manual, toko ini sering mengalami kendala yaitu harus mengecek satu persatu stok barang dan juga sering kehilangan buku catatan. Tujuan dan manfaat proyek ini yaitu diharapkan dapat mempercepat proses penjualan di toko tersebut berjalan secara aman. Dan dengan menggunakan sistem ini, toko Vicom tidak perlu lagi menggunakan buku catatan dan mengecek stok satu persatu karena sudah otomatis sehingga dapat meningkatkan daya jual dan kinerja toko Vicom tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem database berbasis website untuk toko Vicom. Selanjutnya, macam-macam teknologi yang digunakan yang pertama adalah MySQL. MySQL adalah sebuah program komputer yang membantu kita menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi data dengan mudah. MySQL membantu kita menyusun buku-buku sehingga bisa dengan cepat menemukan dan menggunakan informasi yang kita butuhkan. Ini adalah alat yang sering digunakan oleh pengembang untuk membuat situs web atau aplikasi yang membutuhkan tempat untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Yang kedua ada PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor yang merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk pengembangan aplikasi web. PHP dirancang khusus untuk memproses kode di sisi server, yang berarti bahwa ia menjalankan perintah dan menghasilkan konten sebelum dikirim ke browser pengguna. PHP sangat cocok untuk membuat halaman web dinamis yang dapat berinteraksi dengan basis data, menanggapi formulir, dan menghasilkan konten yang dapat berubah berdasarkan permintaan pengguna. Selanjutnya akan Perkenalkan, dijelaskan nama oleh saya teman Nisa saya. Adiantas Kumbang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy tadi. Selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu situs web interaktif dan dinamis. Nah, ini memberikan kehidupan pada halaman web dan membuatnya bisa bergerak, merespon tindakan pengguna, dan berinteraksi dengan data secara real time. Nah, selanjutnya ada Bootstrap. Bootstrap ini adalah kerangka kerja sumber terbuka yang digunakan untuk membangun tata letak dan antarmuka pengguna pada situs web dan aplikasi web. Nah, selanjutnya ada macam-macam software yang digunakan. Yang pertama ada XMPP. Nah, XMPP ini adalah paket alat komputer yang membuatnya mudah bagi para pembuat situs web untuk menciptakan dan menguji situs mereka. Nah, XMPP ini seperti kotak perkakas yang berisi segala yang membutuhkan untuk membuat situs web di komputer sendiri. Selanjutnya ada VS Code. VS Code atau Visual Studio Code adalah sebuah editor kode sumber atau teks yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, ini dirancang untuk memudahkan para pengembang dalam menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Nah, selanjutnya ada pengertian basis data. Basis data adalah suatu sistem terstruktur yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data dengan cara terorganisir. Nah, dalam konteks basis data, data disusun dalam tabel yang berisi yang terdiri dari baris dan kolom. Selanjutnya ada pengertian database. Database Management System atau DBMS, sering disingkat DSMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Nah, DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilitas dan pengelolaan koleksi data dalam jumlah yang besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Prianda di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SAM dan membuat database dari localhost phpMyAdmin. Langsung saja kita buka softwarenya. Jika kalian belum memiliki softwarenya, kami akan menaruh link download di deskripsi box di bawah. SAM ini ada beberapa modul. Yang pertama ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Di sini kami hanya memakai Apache dan MySQL. Apache ini gunanya untuk menampung web server dari localhost phpMyAdmin nanti. MySQL ini gunanya untuk database kita nantinya. Langsung kita startkan, kita runkan. Jika sudah berwarna hijau seperti ini, maka modul dari SAM yang kita pilih ini sudah aktif. Langsung saja kita ke web browser. Saya menggunakan web browser Microsoft, kalian juga bisa menggunakan web browser yang lain sesuai kebutuhan kalian saja. Nah, untuk nama linknya yaitu http localhost phpMyAdmin. Langsung saja kita buka. Ini adalah tampilan untuk kita membuat database dari phpMyAdmin. Saya akan membuatkan satu contoh tabel database. Misalnya nama tabel database-nya toko sepatu. DB toko sepatu. Kalian bisa membuat nama database-nya tersendiri sesuai hati kalian. Saya sini membuat database toko kopi, toko sepatu. Untuk tabel nama pertama, saya akan membuat tabel admin. Kalian juga terserah membuat nama tabel pertamanya apa. Di sini saya membuat tabel admin, dan kolomnya juga terserah. Saya membuat 3 kolom. Pertama, tentu saja ada ID admin, email, dan tentu saja ada password. Nah, untuk ID admin di sini tipe datanya integer dengan besar karakter 50. Di sini email saya menggunakan varchar karena memiliki 2 karakter nantinya, yaitu angka dan huruf. Sini 100 karakter saja sudah cukup. Kemudian password terserah kalian. Di sini saya menggunakan varchar dan luas karakternya juga 100. Perlu diingati di ID admin ini kita harus mengaktifkan index primary. Kenapa kita harus mengaktifkan ID primary? Karena di setiap awalan variabel ini harus dibutuhkan primary key untuk menghubungkan antara variabel tabel pertama, variabel 1 ke variabel yang lainnya. Kita save terus. Nah, ini adalah contoh dari isi dari tabelnya. Tabel dari admin. Kemudian saya akan buat lagi tabel, nama tabelnya pelanggan. 4 kolom saya sudah cukup. ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor, alamat pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, ID pelanggan, alamat pelanggan, email pelanggan, email pelanggan. Nah, di sini saya mulai integer. 50 saya sudah cukup. Nama pelanggan 100, sedangkan tipe data varchar, alamat varchar, tipe data 100, email juga tipe datanya varchar 100. Kemudian di ID pelanggan ini kita buat lagi index primary. Kita auto increment. Nah, sudah jadi 2 tabel untuk database toko sepatunya.
ada tabel admin dan pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian juga bisa membuat database kalian sendiri sesuai kebutuhan kalian nantinya. Halo guys, perkenalkan nama saya Aditya Widodo. Jadi di sini saya akan menampilkan user interface dari web yang telah kami bangun. Nah, untuk itu kita harus mengaktifkan dulu SMPP-nya. Nah, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Kita klik start aja. Nah, jadi fungsi Apache ini dia tuh menampung server dari website yang telah kita buat ya. Jadi ini sifatnya tuh masih local hostnya. Ketika sudah start semua, langsung aja kita buka browser. Ini kita klik ke localhost. Nah, tapi ini sebelumnya kalian harus menyimpan folder codingan kalian tuh di dalam folder SMPP, terus itu dimasukkan ke dalam htdoc. Nah, lalu di sini saya tadi buat file codingan saya di dalam Digitalent ini. Nah ini dia file codingan website yang kami bangun. Saya letakkan di sini di dalam Digitalent ini. Jadi untuk mengaksesnya kita harus mengetik localhost, nama di dalam folder apa tadi, Digitalent. Terus itu Choco, Index, PHP. Nah, jadi seperti ini tampilan dari user interface website yang akan dibangun. Nah, di situ ada nama tokonya, di sini ada navbar, di sini ada bannernya, di sini ada nama toko, dan ini juga ada slogannya ya. Jadi di bagian home ini itu kayak mencakup dari semua halaman yang ada di website kami. Sini tuh ada kayak produk apa aja sih yang kami jual. Kayak di sini ada keyboard mechanical, mouse, toilet cable, deskmat, headphone, monitor. So ada about us tentang toko kami, terus ada blog yang telah kami buat. Lalu ini ada kayak testimonial lah dari klien ya. Lanjut ke halaman produk ini, tentang produk apa aja sih yang kami jual di sini. Nih, seperti ini. Ini ada keyboard, coil cable, mouse, dan lain-lainnya. Setelah itu, di bagian bawah ini ada halaman about us, blog, dan testimonial. Kita lihat di about us ini. About us ini tentang menceritakan bagaimana sih toko apa aja sih kami ini, toko apa sih kami ini nih, kayak gini. Ada sambutan, ada visi dan misi, lalu ada blog, ini blog yang telah kami buat untuk para customer. Lalu ada testimonial. Nah, selanjutnya nih di sebelah bawah ini kan ada checkout. Tapi di halaman checkout ini, kalian tuh harus login dulu ya, biar bisa buka halaman checkout ini. Kalau belum login tuh bakalan keluar tampilan seperti ini. Harap login terlebih dahulu. Nah, jadi kita skip dulu itu. Lalu di sini ada bagian kontak us. Di sini tuh terlihat tadi ada map dari kantor kami atau toko kami. Lalu di sini ada send as a message. Ini kayak misal kalian mau memberi kritik atau saran kepada pihak toko, atau juga kalian bisa request dari kolom ini. Nah, di sini itu ada foto adminnya ya. Ini kalian bisa ganti. Sini bisa kita klik, kita isi, kita ketik namanya. Misalnya Agil Petir. Lalu emailnya Gilpetir Ginjai 1@gmail.com. Lalu di sini pesannya, bisa kita klik pesannya, bang request 300 ribuan dong bang. Nah, udah kita klik send message. Nah, kalau pesannya berhasil, dia bakal muncul kayak gitu, pesan berhasil di sini. Berarti pesannya itu udah terkirim ke pihak tokonya. Oke.
Lalu kita misalnya mau buka halaman check out, ya. Kita belum bisa. Jadi kita harus login dulu nih. Kita harus klik di halaman sign in, sama kayak login. Dan ini login now. Kalau misalnya udah punya akun, tinggal ketik aja ini email sama passwordnya sih. Tapi kalau belum gimana tuh? Nah, kalau belum, kita bisa register dulu, bikin akunnya dulu ya. Nah, misalnya enter your email, emailnya apa? Misalnya namanya Wahari eh, Tembung, suatu tembung, tembung satu, @gmail.com. Itu namanya Fahri. Gendernya tuh kayak jenis kelamin loh, misalnya laki-laki, laki, laki. Itu passwordnya apa ya, kita klik ya passwordnya 1 2 hanya 1 2 3 register now, data berhasil disimpan, berarti kalian tuh udah berhasil bikin akun. Nah, jadi kalau misalnya udah bikin, kita login aja lagi tadi namanya. Tadi misalnya apa? Gimana nih? Kami tembung satu gmail.com. Lalu passwordnya tadi 1 2 3 ya? Login now. Nah, jadi dia berhasil login. Nah, ini nah bahkan berubah tadi. Tadi kan di sini kayak di sini sign in kan. Jadi ini udah ganti. Nah, bahkan jadi account. Ini ada my account, ada history, ada logout. Oke. Langsung ya kita praktekkan ya. Kayak misalnya mau beli produknya dulu kan tadi harus login dulu. Nah, di sini misalnya si Pak Hari mau beli keyboard, kita klik keyboard. Nah, produk berhasil ditambah ke keranjang. Ini dia. Saya lagi Pak Hari mau beli keyboard udah nih, terus itu mau beli deskmat, kita klik deskmat. Ya, misalnya cukup lah, kita beli itu aja. Lalu kita klik ke halaman checkout. Tadi tuh, Pak Hari kan belinya keyboard sama deskmat ya. Nah, ini udah masuk ke sini. Jadi di sini tuh ada harganya, harga persatuan, terus ada jumlahnya, terus ada total harganya, terus ada aksi. Nah, jadi kalau misalnya Fahri mau menambahkan, misalnya dia mau beli dua ini ya, dua keyboard. Nah, kita klik di sini bisa ditambah, nah, bisa tambah juga. Tapi kita tambah sampai dua ya gitu kan. Kita update dulu. Itu harus diupdate ya kalau misalnya mau mau nambah jumlahnya. Nah, jadi ini total harganya kan berubah nih. Tadi kan harganya 799.000 kan di sini. Ini udah berubah. Jadi di sini tuh misalnya mau hapus bisa dihapus. Terus ada delete all nih menghapus semuanya. Nah, terus itu kita isi dulu namanya. Namanya tadi siapa? Fahri. Terus itu emailnya tadi Fahri Kembung 1 @gmail.com. Itu nomor telepon. Nah, kita masukin nomor teleponnya 08 satu 4758 bla bla bla. Ya. Alamatnya itu metode pembayarannya mau COD, mau Dana, mau transfer bank. Di sini kita klik transfer bank. So, nah, itu pesan untuk penjualnya. Misalnya kita kasih bank tolong segera dikirim barang. Itu tadi Fahri kan apa namanya alamatnya di Tembung Sumatera Utara. Jadi ini pilih ongkos kirimnya. Saya dari Jawa, Sumatera Utara. Kalau di Pulau Jawa tuh gratis ongkir. Nah, jadi Pulau Sumatera nih ongkirnya 40.000. Jadi harga di sini tuh belum termasuk ongkir yang di sini. Jadi ini berapa tadi tuh? 1.748.000 ditambah 40.000.
Oke, berapa tuh? Jadinya 1.780.000 sekian. Oke, jadi misalnya udah keisi semua ini, kita check out aja. Check out. Nah, akhirnya nih ada display bacaan seperti ini. Thank you for shopping. Ini ada barangnya, ada jumlahnya 2. Ini jumlahnya 1. Tadi kan keyboardnya 2. Terus itu ada dashboardnya 1 nih. Itu total tagihannya nih kayak 1.828.000. Jadi namanya ada Farid, itu nomor handphonenya, eh, ada emailnya, ya, seperti ini. Itu tadi transfer bank, terus itu ada ke apa namanya pesan segera selesaikan pembayaran. Jadi kita klik aja di sini tuh ini ke halaman ya, kita selesaikan pembayaran. Nah, jadi di sini dia akan pindah ke halaman objek history untuk menyelesaikan pembayarannya. Jadi kita harus menambah file bayaran di sini. Jadi misalnya kita tambah dulu file bayaran di sini. Kita ada nggak ya? Coba pakai ini ya, bisa nggak ya? Kita klik bayar. Set. Berhasil dibayar. Berarti tadi tuh gambarnya tuh udah terkirim ke admin ya. Jadi nanti tinggal admin memastikan apa Pak ini udah bayar atau belum. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalnya adminnya udah verifikasi, nanti di situ adminnya bisa merubah ini. Apakah barangnya sudah dipesan, apakah udah dipesan, maksudnya apakah barangnya udah dikirim atau masih di packing. Nah, di situ ada eh, table ya. Di sini ada ID, nama pembeli, nama produk, total tagihan, total waktu pembelian, status, bayar, dan opsi. Di sini juga kalian bisa ngebatalin kalau misalnya di situ ada kalau misalnya kalian bayar melalui Dana, ini kalian harus transfer ke nomor yang ini. Kalau misalnya transfer bank, kalian harus transfer ke nomor rekening yang ini, ya BCA seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik ke My Akun. Jadi halaman My Akun ini itu informasi tentang akun pengguna. Di sini tuh kayak ada ID-nya, ada namanya, terus ada emailnya, terus ada gendernya, jenis kelaminnya tuh laki-laki, terus ada passwordnya lagi 123. Terus sini ada halaman logout nih. Kita bisa logout sini. Logout. Dia bakal barang berubah ke seperti yang awal tadi ya, seperti yang login tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang user interface dari website yang telah kami bangun. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan interface dari admin yang ada pada website kami. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan interface admin itu? Nah, interface admin itu adalah komponen dari suatu sistem yang dirancang khusus untuk digunakan oleh administrator atau pengelola sistem yang tujuannya adalah untuk memberikan akses dan alat yang diperlukan kepada pengguna yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan konfigurasi suatu sistem atau aplikasi. Nah, dengan adanya interface admin ini memungkinkan administrator untuk mengelola pengaturan dan konfigurasi sistem. Mereka dapat mengubah preferensi, menambah atau menghapus pengguna, mengelola izin akses, dan melakukan tugas-tugas administratif lainnya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya ini adalah merupakan tampilan utama dari interface admin yang kami miliki, yang dimana pada tampilan ini menampilkan laman utama dan admin dapat memandu user untuk membantu administrasi atau pengubahan dan pemesanan produk dengan mudah dengan adanya menu dashboard, produk, transaksi, dan juga logout. Nah, pada berikutnya merupakan tampilan data produk yang ada pada interface admin kami. Nah, pada tampilan ini admin dapat menambahkan produk ke dalam website interface produk kami yang telah terhubung ke dalam database. Pada tampilan admin produk ini berisikan tabel data produk yang di dalamnya ada kolom gambar, merek, harga awal, harga deskripsi, status,
dan juga action. Itu berupa ada menu edit dan juga hapus. Nah, berikutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara admin untuk menambahkan sebuah produk ke dalam website ini. Nah, caranya adalah pertama kita klik tambah. Setelah itu kita masukkan ID produknya. Setelah itu kita masukkan gambarnya. Setelah itu kita masukkan merek dari produknya, contohnya Lexus. Setelah itu kita masukkan harga awalnya, contohnya 500.000. Setelah itu kita masukkan harganya. Setelah itu masukkan deskripsi. Setelah itu kita di sini ada menu tersedia dan juga habis. Pada kolom ini kita bisa klik saja tersedia. Setelah itu kita tambahkan produk. Nah, eh, pada halaman berikut menunjukkan bahwasanya produk tersebut telah berhasil disimpan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengecek bahwasanya produk tersebut telah ada di website kita? Yaitu dengan cara klik masuk ke website kita dan kita refresh. Nah, bisa kita lihat produk yang kita masukkan tadi telah ada di dalam website kita dan itu menandakan bahwa produk tersebut telah berhasil. Kita bisa kembali. Nah, pada bagian ini juga admin dapat menghapus ataupun mengedit produk tersebut. Nah, pada bagian ini kita hapus saja produknya. Nah, bisa kita lihat lagi bahwasanya produk tersebut telah tidak ada. Nah, setelah itu ada bagian data anggota. Nah, pada bagian ini adalah tampilan di mana admin dapat menambahkan pengguna dan dapat menetapkan hak akses kepada pengguna tersebut. Pada bagian ini, admin juga dapat membuat akun pengguna baru dan mengelola informasi akun, termasuk perubahan kata sandi dan pembaruan data pengguna. Nah, berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara eh, admin dalam menambahkan data anggota. Jika admin ingin menambahkan data anggota, admin bisa dapat dengan langsung mengklik tanda tambah. Setelah itu bisa masukkan ID dari anggota tersebut, contohnya 7. Setelah itu bisa masukkan nama anggota. Nah, berikutnya ada pilihan jenis kelamin. Di sini kita pilih pria dan juga kita masukkan email. Setelah itu kita bisa masukkan passwordnya, contohnya. Setelah itu kita klik tambah anggota. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anggota tersebut berhasil kita simpan. Bagaimana kita mengeceknya dengan mengklik Nah, di sini telah terlihat bahwasanya anggota yang tadi kita masukkan telah ada. Nah, pada bagian ini juga admin dapat menghapus ataupun mengedit data anggota tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Contoh di sini akan kita hapus lagi data yang telah tadi kita masukkan. Caranya klik hapus. Nah, di sini telah hilang. Nah, berikutnya ada interface admin penjualan. Nah, pada tampilan ini admin mendapatkan kemudahan dalam memantau dan mengelola transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Pada halaman ini, admin dapat dengan cepat melihat informasi dengan rinci mengenai setiap transaksi yang dilakukan. Data yang tersedia mencakup ID transaksi, produk dan jumlah, nama pembeli, email, alamat, nomor handphone, metode pembayaran, total tagihan, tanggal, bukti transfer, dan juga status.
Dan juga ada bagian action di mana ada menu proses dan juga hapus. Nah, pada bagian ini juga admin dapat merubah-ubah produk tersebut sesuai dengan keadaan. Contohnya, produk tersebut sedang diantar, maka admin dengan mudah bisa mengklik status dan klik sedang diantar. Nah, berikutnya klik proses. Nah, maka untuk status tadi telah berubah sedang diantar. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai interface admin yang telah kami buat dalam website kami. Berikutnya ada penjelasan mengenai database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo guys, balik lagi sama aku Aditya Widodo. Jadi sekarang aku bakal jelasin bagian codingannya gimana biar bisa kayak nampilin gambar ini, terus tuh nampilin dari produk yang ini. Nah, itu aku bakal jelasin sekarang. Nah, sebelumnya nanti kalau kalian mau coba sendiri codingannya, aku bakal sediain link untuk download source code-nya gratis. Terus itu juga kalian bisa kalian bisa gunain, biar bisa kalian otak-atik sendiri. Nah, sebelumnya aku bakalan nunjukin database-nya yang kami gunain untuk website kami. Nah, sebelumnya kan temen aku juga udah jelasin gimana cara bikin database di PHP MyAdmin pakai MySQL ini kan. Jadi kali ini aku bakal jelasin database dari website kami. Nah, jadi itu aku namain database itu database toko. Nah, di dalam database toko ini ada beberapa table, yaitu lebih tepatnya ada 5 table. Yang pertama itu ada table keranjang, kontak, penjual, produk, dan user. Nah, jadi sebenarnya database ini gunanya untuk menampung semua variabel yang dibutuhin di dalam website kalian. Misalnya di database user tuh ada strukturnya tuh ID, nama, gender, email, password. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin user, pasti kan kalian butuh variabel namanya, terus tuh emailnya, sama passwordnya, sama ID-nya juga. Jadi guna database itu untuk nampung variabel yang dibutuhin. Jadi kalian bisa pause video ini kalau misalnya mau ngikutin database yang sama kayak punya kami, atau kalian bisa juga ubah-ubah pakai nama database kalian sendiri. Eee, yang ini di bagian user, ini strukturnya. Kalian bisa pause aja. Mmm, Lalu di bagian table produk, strukturnya tuh ada ini, gambar untuk menampung variabel gambar. Ada ID produknya harus primary key ya. Lalu ada penjualan. Nah, penjualan ini panjang juga, banyak ya variabelnya. Ada 13. Lalu ada bagian kontak. Lalu ada bagian keranjang. Oke, mungkin itu aja dari bagian database-nya. Aku bakal langsung jelasin di bagian user interface-nya aja ya. Nah, pertama itu mungkin dari bagian navbarnya dulu ya. Nah, di sini tuh navbarnya ada untuk mengambil halaman home, produk, more. Di more ini ada about us, blog sama testimonial. Lalu ada checkout, contact us sama sign in. Jadi navbar ini nanti bakal berubah kalau misalnya kita udah eh, usernya itu udah login. Nah, nanti tuh dia bakalan berubah bagian sign in ini tuh bakal berubah jadi my account. Codingannya tuh di bagian yang ini. Oh, mungkin aku jelasin dari langsung aja ya, langsung kita login aja dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya
login ini kalau misalnya kita udah punya akun. Tapi kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa register now. Kita tuh daftar dulu. Jadi tuh kita harus masukin email. Di sini ada variabel email, nama, gender, sama password. Nah, kita daftarnya dulu ya. Misalnya siapa ya namanya? Ilham. 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 Ilham Tembung 1@gmail.com. Itu namanya Ilham. Itu gendernya laki. Terus itu passwordnya 125. Nah, terus ketika kita klik register now, nah dia bakal muncul alert data berhasil disimpan. Jadi itu codingannya tuh kayak gini ya, di bagian register. Nah, jadi pertama-tama itu ada form untuk mengisi eh, data dirinya tadi ya. Yang pertama ini ada untuk input type-nya email, ini namanya email, gender, password, sama ada button register now. Jadi untuk codingannya, ketika dia diklik tombol ini, tombol register now, di sini aku deklarasiin nama tombol register now-nya itu submit ya. Sama, ketika dia diklik tombol register now atau submit, nah dia bakal nge-upload data-data nama, email, gender, sama password tadi ke database user tadi yang udah kita bikin. Jadi ini codingannya. Jadi kalau misalnya kita klik semua, udah kita isi semua, terus itu kita klik submit now, dia bakal insert to table user tadi, database table user tadi. Nah, itu bakal masukin eh, nama, email, gender, sama password. Oke, itu untuk bagian register ya. Jadi kita lanjutin ke bagian login. Nah, tadi kan udah kita bikin ya, tadi namanya tadi Ilham Tembung. Nah, itu passwordnya 125. Jadi kalau misalnya, oh kita bikin passwordnya salah, 128 misalnya. Nah, yang muncul email atau password salah, silahkan coba lagi. Itu codingannya tuh pakai yang ini. Nah, jadi ketika dia diklik tombol submit, tadi itu sama ya kayak ada form untuk nge-input email sama passwordnya itu yang ini. Itu ada buttonnya, nama buttonnya itu submit. Itu aku namanya aku bikin submit. Itu ini. Jadi dia ketika diklik submit, dia bakal datanya itu ada nggak sih di dalam eh, table user tadi. Jadi kalau misalnya nggak ada, datanya itu nggak ada di table user, maka dia bakal muncul email atau password salah, atau silahkan coba lagi. Terus tuh di bagian ini, nah, email atau password ini, misalnya kita cuma ngisi bagian email aja, terus itu passwordnya nggak kita isi. Nah, dia bakal muncul ini. Dia bakal muncul data tidak boleh kosong ya. Seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya udah berhasil, dia bakal masuk ke halaman index.php ini. Nah, kalau bisa kita masukin passwordnya yang benar kan. 128. Oh, berapa tadi? 125 ya passwordnya tadi ya. 125. Oke, nah dia bakal masuk ke halaman eh, home dari website Fitcom ini. Nah, lalu di bagian ini, ada di bagian home ini ada gambarnya, terus ada deskripsi sama itunya. Nah, ini kan untuk gambar sama deskripsinya nih, dia nggak ada berhubungan sama database juga, sama nggak ada berhubungan sama admin. Jadi kalau misal mau update gambar ini atau mau update deskripsi yang ini, dia tuh harus coding manual. Nah, codingannya tuh di bagian index ya, di bagian index yang ini. Nah, dia bakal
apa namanya, eh nah ini dia ngambil dari nampilin gambarnya. Nah, terus ini dari sumbernya tuh dari folder aset, terus tuh masuk ke folder image, terus tuh ini nama filenya produk 3, terus tuh di sini ada mereknya, di sini ada deskripsinya. Jadi kan tadi kan kita udah login ya, jadi kan berubah tadi kan navbarnya kan. Nah, jadi kenapa navbarnya bisa berubah kayak gini? Di mana codingannya? Jadi codingannya tuh di bagian ini. Ini codingan bagian navbarnya tuh yang ini. Nih. Nah, jadi dia pakai yang ini. PHP if is set email session. Nah, jadi kalau misalnya udah login pakai email session ini, dia bakal berubah navbarnya jadi ada account, my account, upload story sama logout kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya dia belum login atau dia udah logout, dia bakal nampilin navbarnya tuh cuma ada halaman sign in ya. Nah, jadi dia bakal ngarahin ke halaman sign in. Ini dia pakai ref ini, kalau misalnya dia klik sign in, dia bakal ngarah ke halaman in. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita masuk di bagian produk. Nah, di bagian produk ini, kan ini teman aku udah bilang kan sebelumnya di bagian admin. Jadi produk ini dia untuk nambahinnya, terus tuh untuk misal mau ngedit deskripsinya atau ngedit namanya, tuh dia pakai di halaman admin. Jadi dia codingan nanti kalau misalnya mau update atau tambah dia nggak perlu edit, nggak perlu coding manual lagi. Jadi di sini aku bakal jelasin gimana nanti caranya. Yang pasti ini berhubungan dengan database. Pertama itu gimana sih cara nampilin gambar ini, merek sama harga sama deskripsi ini dari database. Nah, ini aku bakal jelasin. Nah, jadi itu tadi di file produk kan halaman produk aja. Jadi untuk nampilinnya tadi, dia ada di codingan bagian ini. Dia deklarasi dulu produk, terus itu select from table database produk. Nah, terus itu dia ada perulangan. Jadi kalau misalnya kita nambahin terus dari halaman admin, dia bakal ngulang terus ke sampingnya, bakal nambah terus ke sampingnya. Selama kita tambahin dari halaman admin. Terus itu di sini ada deklarasinya. Terus itu ini untuk nampilin gambarnya. Terus itu ada sumbernya, ini sumbernya dari folder aset, image, habis itu eh, folder produk, terus itu ini manggil apa namanya, manggil dari database tabel gambar, terus itu ini ada nampilin mereknya, terus ini ada nampilin harga awal, harga akhir, terus itu ada deskripsi, terus ada button buy now. Nah, jadi di sini kan ada tombol buy now. Nah, di tombol buy now ini dia bakal masuk ke halaman keranjang ini. Bisa kita klik ini. Nah, kode berhasil ditambah di keranjang. Oke. Terus di halaman checkout ini kan kita tadi udah nambahin produknya ke keranjang. Nah, di bagian keranjang ini kita bisa update, hapus, terus tuh delete all sama checkout atau continue shopping. Jadi kalau misalnya kita mau update, kita tambahin jumlahnya di bagian ini. Nah, terus itu kita bisa update, bisa dia mau 2. Nah, dia bisa update, nah, dia makan refresh, terus update, terus itu juga total harga juga berubah. Nah, jadi cara kerjanya gimana tuh? Nah, jadi kalau misalnya kita tambahin satu lagi ya, misalnya ini kalau tambah ke keranjang, nah misalnya kita mau hapus, bisa hapus, nah, terus kita tambahin lagi satu, bisa tambah lagi, kita bisa kita klik, kita mau hapus semua tuh kita bisa klik ke delete all. Nih, ini ada apa namanya? Alert notifikasi, are you sure want to delete all? Apakah mau dihapus semua? Tapi oke kalau misalnya mau hapus, nah dia bakal hapus semua. Jadi kalau misalnya kita mau beli yang ini, terus itu kita mau beli produk yang ini, terus itu produk yang ini kita mau beli 2, kita update. Nah,
situ. Jadi kalau misalnya udah yakin kita mau mau check out barang ini, kita bakal ngisi form ini. Nah, jadi form ini nama, email, nomor telepon, alamat, metode pembayaran, eee, pesan pesan untuk penjual sama ongkir. Ini tuh bakal ditampung sama database, eee, penjualan, ke depannya ya. Nah, terus tuh kalau di bagian shopping cart ini, nah ini tuh bakal ditampung sama database keranjang nih, seperti ini. Nah ini kan tadi, produknya tuh ini, Lexus, nah ini ditampung di sini. Tapi kalau misalnya nanti udah diklik check out, nah dia bakal hilang dari database keranjang, terus itu juga hilang dari halaman shopping cart ini. Nah, kita coba aja ya, kita kita isi aja namanya Ilham, terus itu gmail Ilham, tembus itu nomor aku 08, terus itu alamatnya Sumatera Utara, itu model pembayarannya transfer bank, bisa untuk penjual eh, suruh dikirim barangnya bang. Itu kan tadi alamatnya tuh di Tembung Sumatera Utara. Nah, lalu di sini di ongkos kirim ya, kita pilih di Pulau Sumatera. Maka dia bakal dikenain biaya 40.000. Nah, jadi biaya yang di sini tuh belum termasuk biaya ongkir. Oke, langsung aja kita klik check out. Nah, check out. Nah, ini tadi biayanya. Nah, terus ini juga ini udah termasuk sama total ongkos kirimnya tadi ya. Nih, itu ada keterangan nama, phone number, email, alamat, address, payment method atau metode pembayaran, terus total ongkir, habis itu ada pesan segera selesai pembayaran. Di bagian ini kayak seperti nota ya, eh, nota dari pembayarannya itu. Nah, itu untuk nampilin kodenya itu gimana? Nah, ini aku bakal jelasin. Di bagian halaman checkout ini, nah dia pertama tuh harus login login dulu ya. Ini pakai session email tadi. Biar dia yang akses tuh hanya yang udah login dulu. Maka dia harus pakai Eviset session email. Jadi kalau misalnya belum login, dia bakal munculin tampilan kayak tadi. Harap login terlebih dahulu, terus tuh bakal diarahin ke halaman index.php atau tuh halaman home. Nah, jadi itu untuk logika update nge-update total barang produknya tuh yang ini pakai vset, terus itu update keranjang set set itu jumlahnya atau jumlahnya, hmm, itu ID produk sama update ID ini deklarasinya. Terus itu ini di bagian tombol untuk delete all di vset ketika diklik tombol delete item, ya ini untuk delete item ya. Maka dia bakal ini menghapus delete from table keranjang. Terus ini ada untuk delete all. Terus itu ini untuk klik check out button. Nah, jadi misalnya udah di klik check out button, dia bakal eh, eh, dia bakal masukin data-datanya itu ke dalam table penjualan. Insert into table database penjualan. Yang di-insert itu ada nama, email, nomor telepon, alamat, metode pembayaran, pesan ongkir, jumlah, jumlah produk, terus itu ada total tagihan. Terus itu tuh kan tadi produknya itu kita ambil dari shopping cart. Eh, Nah, di mana itu shopping cart itu dia dari database keranjang. Nah, jadi dia tuh ngambilnya tuh dari sini. Cart query dideklarasiin card query MySQL koneksi select from keranjang. Jadi dia tuh ngambil dari keranjang. Jadi kalau misalnya di klik checkout button, dia bakal masukin ini keterangan ini, nama email dan lain-lainnya. Terus dia juga bakal masukin produknya ke table penjualan. Terus tuh kan juga di tadi ada muncul kotak pembayaran. Nah, codingannya tuh yang ini. Jadi misal udah diklik checkout button, dia bakal ngenampilin display yang ini. Nah, di sini ada jumlah produknya, total tagihan, nama, nomor telepon, email, alamat, dan seterusnya ya.
Terus itu dia ada nyuruh ke selesaikan pembayaran, dia bakal terhubung ke pemesanan halaman order history nanti. Kalau misalnya udah diklik check out button, dia juga bakal ngehapus eh, produknya tadi dari database keranjang. Nah, terus dia juga ngehapus dari keranjangnya juga. Tuh ini codingannya gini. Nah, terus itu di bagian sini ini bagian untuk isi formnya ya, yang ini. Nah, ini codingan untuk nampung form yang dibutuhin, misalnya nama, email, terus nomor telepon, kayak gini. Terus itu ini untuk nampilin keranjangnya, ini ada pakai table ya untuk nampilin keranjangnya tadi. Nah, ada milih dari select from keranjang. Keranjang. Jadi udah nampilin dari database keranjang, terus itu dideklarasiin dulu pakai tipenya hidden, nggak terus itu ada perulangan, jadi kita bisa nambahin produknya itu eh, sebanyak mungkin. Itu ini ini codingnya tuh yang ini dia bakal nampilin merknya, harganya, terus itu ID produk, jualan, terus itu ada jumlahnya. Ini untuk apa ya? Ini untuk nampilin subtotalnya. Di sini tuh ada operasi harga dikali jumlahnya, jumlah produknya. Nih, dia di ada operasi pengkaliannya di sini untuk bagian subtotalnya. Terus tuh di sini ada tombolnya, tombol untuk hapus. Nah, di sini. Kita cek ya, apa di tabel keranjang ini dia bakal kehapus produk-produk yang tadi ini masih ada kita refresh. Nah, kalau kita refresh dia produknya udah nggak ada ya, udah dari keranjang itu udah nggak ada. Dia bakal pindah ke table penjualan. Nah, di sini tadi kan namanya Ilham. Nah, dia masuk ke bagian yang ini, ke table database yang ini. Ini masuk sini. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin di bagian eh, ini ketika kita klik selesaikan pembayaran dia bakal masuk ke halaman order history. Nah ini dia tadi logout, terus tuh di sini ada my account sama logout. Nah jadi di halaman riwayat pemesanan ini ada ID-nya, terus tuh nama pembeli, email pembeli, segala keterangan tentang riwayat pembelian kita. Nah, di sini ada notes kalau misalnya ada bayar melalui Dana, kirim ke nomor yang ini. Terus kalau misalnya ada bayar melalui transfer bank, dia kirim ke nomor yang ini via BCA. Jadi gimana tuh dia biar bisa barangnya dikirim sama sama adminnya. Nah, jadi usernya tuh harus upload bukti pembayarannya di sini. Terus tuh dia bakal nunggu verifikasi pembayaran dari adminnya. Jadi misalnya dia upload yang ini, kita upload barang buktinya ini. Eee, ada nggak ya? Ini misalnya kita upload pakai gambar yang ini. Nah, jadi misalnya udah di-upload barang, misalnya kita mau upload bukti transfer ya kita klik bayar. Nah, dia bakal muncul notifikasi kayak pemberitahuan eee, berhasil dibayar seperti ini. Jadi user tinggal nunggu verifikasi dari adminnya. Kita coba lihat di bagian penjualan. Di sini ada nampilin di mungkin itu. Jadi kita tinggal nunggu aja dari admin ya. Gimana gimana nanti apa statusnya bakal berubah ya. Nah, jadi kan udah di-upload tadi ya apanya namanya bukti pembayarannya. Jadi tinggal nunggu statusnya ini berubah verifikasi pembayarannya. Kita cek ya di database-nya apakah udah masuk bukti pembayarannya tadi. Kita refresh. Nah, jadi dia di bagian sini
Nah, dia masuk ini nah. Nama nama filenya .jpg tadi di mungkin untuk apa namanya di bagian riwayat order historinya itu, terus tuh ada di bagian halaman my account. Di halaman my account ini ada informasi tentang nama, email, terus tuh ada gendernya, terus tuh ada passwordnya. Nah, jadi ini untuk nampilin ini dia berhubungan dengan database. Jadi kita tinggal nampilin aja nama usernya itu dari database aja. Gini ke seperti ini codingannya di bagian akun. Jadi dia pakai if set email session. Jadi yang bisa buka ini, yang bisa buka halaman halamannya kalau dia harus login dulu. Situ, nah, jadi ini codingannya. Nah, jadi untuk ngebedain apa namanya ya? Untuk ngebedain setiap akun itu beda-beda informasinya. Dia pakai codingan ini, pakai session email lagi. Nah, terus tuh di sini ada nampilin eh oh eh untuk apa namanya session emailnya biar dia berbeda-beda sama akun yang lain tuh codingan tuh pakai yang ini. Nah, ini pakai session email. Jadi dia ambil dari user ini ya dari table database user itu where email terus session email. Nah, session email ini terus itu biar dia setiap akun itu beda-beda informasi tentang akunnya tuh pakai coding pakai logika yang ini. Terus tuh di sini ada nampilin ID-nya, namanya. Dia manggil dari table database user. Untuk itu terus itu di bagian checkout ini. Nah, di sini di bagian checkout ini tuh ada form untuk ngirim pesan ke pihak toko ya, mungkin ke admin ya. Misal dia mau request barang atau apa gitu. Nah, misal kita mau isi aja. Nah, masukin yang ya. Ilham, ya. Tuh, kirim. Misalnya mau request, request menu. Desmos. Send message, nah dia bakal muncul pesan pesan berhasil disimpan. Nah, ini tuh bakal masuk ke database kontak. Nah, ini masuk tadi kan isi Ilham, dia ini pesannya dari Ilham, seperti itu. Codingannya tuh pakai yang ini kontak. Jadi misalnya dia diklik eh, tombol kirim pesan, dia bakal eh, apa namanya masuk ke table database kontak. Ya, pertama itu ada variabel nama, email, sama pesan. Tapi kalau misalnya ada email sama nama yang enggak diisi, dia bakal muncul peringatan kayak gini, data tidak boleh kosong. Kalau misalnya ada pesan yang berhasil disimpan, dia bakal pesan berhasil disimpan. Kalau misalnya gagal, dia bakal pesan gagal disimpan. Seperti itu. Nah, untuk formnya ini pakai yang ini. Form untuk nampung variabelnya ini form nama, email, message-nya, terus ini ada button, nama buttonnya itu kirim underscore pesan, jadi seperti itu. Jadi di bagian administrator ini. Oke, mungkin aku bakal lanjut dijelasin di bagian admin ya. Nah, di bagian admin ini ada bagian produk. Nah, jadi di bagian produk ini dia nampilin banyak produk kayak misalnya di sini ada gambar,
Itu ada merek, harga awal, harga, deskripsi, status. Nah, di bagian produk ini kan ada tambah, edit, sama hapus. Nah, jadi untuk nampilin kayak gini, nampilin barang-barang ya, itu dia nampilin dari database. Nah, dari database produk yang ini. Untuk codingannya tuh yang ini di bagian admin page ini produk. Jadi tuh dia kayak cuma apa ya, eh nampilin aja, ngambil dari database ini codingannya, select from produk. Terus kalau misalnya di sini ada tombol hapus. Nah, jadi kalau misalnya dihapus, dia bakal menghapus codingannya tuh pakai yang ini. Nah, jadi misalnya ada di eh if is set action, nah nama tombol hapusnya tuh di sini action ya. Yang mana tadi buttonnya nih, ini action ya. Jadi misalnya ada di hapus action ini di sama hapus ini nama buttonnya hapus tadi dia bakal hapus pakai logiknya ini delete from produk, dia bakal hapus ID-nya. Itu kalau misalnya berhasil produk bisa dihapus atau produk gagal dihapus. Itu kalau misalnya ada mau edit nih, edit ini, nah dia bakal masuk ke halaman edit. Nah, dia bakal diarahin ke halaman edit produk, admin produk. Nah, jadi untuk halaman admin produk terus itu anggota itu sebenarnya mirip, sama juga logikanya itu sama. Nah, kayak misalnya anggota ini sama ya kayak di produk, logikanya itu sama. Jadi kalau misalnya dia produknya kan dia mau edit, dia klik tombol edit, dia bakal dimasukkan ke halaman edit ini. Halaman edit ini. Dia bakal nampilin formnya ini. Dia bakal select form untuk nampilin produknya, data-data produknya, ada select form dari table database produk. Terus tuh di sini kalau misalnya dia mau berubah di sini formnya tuh yang ini. Nah, terus itu kalau misalnya dia klik edit produk, dia bakal nge-update semua tentang produknya itu, apa-apa aja yang diubah. Jadi ini dia pakai logika update. Kalau misalnya dia mau edit, dia pakai logika update produk set. Nah, di set misalnya yang diganti mereknya, terus itu gambarnya, tuh kayak gini. Terus tuh kalau misalnya berhasil, dia bakal muncul produk berhasil diedit. Terus tuh produk gagal gagal diedit kalau misalnya dia gagal. Terus tuh ini apanya ya, deklarasinya, ID produk, post, ID produk. Mungkin itu aja dari bagian edit produk eh, sama sama produk. Untuk anggota itu mirip ya sama produk juga seperti itu. Terus itu di bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan ini untuk menampilkan ininya, menampilkan halaman produk-produk yang udah dijual, itu kan pakai table ya. Nah, ada tuh bagian ini penjualan. Jadi dia sebenarnya sama ya kayak di yang di produk sama anggota tadi. Kalau untuk nampilinnya, kalau cuma untuk nampilin itu semua sama. Dia pakai select, pakai apa? Pakai perintah select from, terus itu nama tabelnya, tabel penjualan tuh kayak gini. Terus udah masukin ID penjualannya. Terus ada ini bukti transfernya nih. Dia bakal milih dari folder aset, image sama penjualan. Kalau misalnya apa namanya buktinya udah dikirim oleh ini oleh pembelinya. Jadi kan tadi di sini ada eh, di bagian itu ada tombol proses ya. Jadi kalau misalnya dia diklik tombol proses, dia tuh bakal nge
ngeubah status dari pembeliannya. Misalnya kita proses, nah dia bakal berubah nih, jadi sedang dikemas. Nah, untuk codingannya tuh yang ini. Nah, jadi untuk codingannya ini active set process button, dia bakal nge-update table penjualan, dia bakal mengubah set status where ID, dia ngambil ID-nya. Kalau misalnya dia berhasil diperbarui statusnya, dia bakal muncul kayak gini. Terus tuh kalau gagal kayak gini, muncul kayak gini, muncul gagal diperbarui ya, kalau misalnya gagal diperbarui statusnya. Jadi seperti itu untuk di bagian admin yang ini, bagian penjualan. Nah, kita lihat ya di bagian usernya tuh berubah juga atau enggak status ini ya, status orderannya. Kita refresh dulu, kan dia berubah ya nih. Jadi dia sedang dikemas. Dari tadi sebelumnya masih menunggu verifikasi pembayaran, nah, tapi sudah menjadi sedang dikemas karena admin sudah memprosesnya lewat sini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian codingan ini tentang aplikasi web yang telah kami bangun. Jika ada kurang, mungkin kalian bisa atau timbul pertanyaan, kalian bisa klik di kolom komentar. Atau mungkin ada saran, kalian juga bisa ketik di kolom komentar. Nah, jadi yang terpenting itu di sini kalian juga harus punya database ya sebelum kalian bikin websitenya. Kalian harus punya database-nya terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja dari saya, Dito Widodo. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika kalian memiliki saran dan ingin bertanya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jika kami memiliki kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.